Dalam video ini akan dibahas beberapa segmen kasus Ki Slamet yang tega melakukan pembunuhan dengan iming-iming dapat menggandakan uang. Yang pertama, bagaimana kasus ini terungkap. Kedua, bagaimana pelaku beraksi. Apa pengakuan istri tersangka Tohari? Sebelum menonton video ini, tolong like, share, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pertama, bagaimana kasus ini terungkap? Pembunuhan berantai yang dilakukan Tohari atau Mbah Slamet terungkap setelah adanya laporan dari keluarga korban bernama Parianto. Keluarga Parianto melaporkan Tohari ke Polres Banjarnegara pada 27 Maret lalu berdasarkan pesan singkat atau WhatsApp yang dikirim korban kepada anaknya di Sukabumi berinisial Sal. Di pesan itu korban menuliskan, "Ini rumah Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek." Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu langsung saja ke lokasi bersama aparat. Pada 20 Maret, Parianto diketahui berangkat ke Banjarnegara seorang diri dengan kendaraan pribadi, namun 4 hari berselang, telepon seluler korban tak bisa dihubungi dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Usai mendapat laporkan orang hilang, polisi menangkap Tohari untuk diperiksa. Disitulah terbongkar kasus pembunuhan berantai tersebut. Pengakuannya, belasan korban dikubur di tanah perkebunan miliknya. Mengenai motif pembunuhan terhadap Parianto, polisi berkata dilandasi oleh kemarahan karena pelaku terus ditagih uang hasil penggandaan uang oleh korban. Pasalnya korban telah menyetorkan uang sebanyak 70 juta rupiah secara bertahap. Tohari menjanjikan bisa melipat gandakan uang itu menjadi 5 miliar rupiah. Tapi tidak pernah ada realisasinya, ujar Kapolres Banjarnegara Hendri Yulianto. Kedua, bagaimana pelaku beraksi? Kapolres Banjarnegara, Hendri Yulianto, menjelaskan Tohari mengajak para korbannya ke lokasi eksekusi jelang petang hari. Adapun ritual menggandakan uang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ritual itu berlangsung di sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu berukuran 2x3 meter. Di dalam, mereka berbincang-bincang. Beberapa jam kemudian, korban diberikan minuman yang telah diberi racun potasium. Kira-kira 5 menit, korbannya kehilangan kesadaran kemudian dikubur. Lokasi kuburan para korban pun saling berdekatan. Ada beberapa liang diisi oleh 2 jasad laki-laki dan perempuan yang diketahui pasangan suami istri. Dari pengakuan pelaku, dia telah melakukan aksinya sejak tahun 2020. Dalam menjalankan aksinya itu, Tohari mengaku tidak dibantu siapapun. Tangan kanan Tohari yakni pria berinisial BS hanya berperan untuk mempromosikan pelaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan membujuk korban. Kalau berhasil, BS diberikan uang 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan BS sebagai tersangka karena dianggap turut serta melakukan pembunuhan berencana. Adapun Tohari dikenakan pasal berlapis yaitu penggelapan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ketiga, apa pengakuan istri tersangka Tohari? Seneh, istri pelaku mengatakan tidak tahu apa-apa soal aksi penggandaan uang dilakukan suaminya selama ini. Kendati ada saja tamu yang datang mencari suaminya. "Saya kurang tahu, Bapak seperti apa. Kalau di rumah biasa saja," ujar Seneh. "Banyak tamu berkunjung. Ngobrol sama Bapak. Saya tidak tahu mereka ngobrol apa. Saya hanya membuatkan minuman. Setelah mereka ngobrol lalu pergi ke ruangan di depan rumah." Ruangan yang dimaksud Seneh adalah bangunan kecil kira-kira berukuran 2x4 meter, yang biasa dipakai untuk ritual Tohari dengan para korbannya. Tak ada apapun di dalam ruangan itu, kecuali karpet. Seneh pun dilarang masuk ke sana. Kepala Desa Balun, Mahbudiono, berkata tidak terlalu mengenal sosok tersangka. Selain karena sering keluar desa, kesehariannya jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Warga juga tak menaruh curiga pada pelaku lantaran di desa ini tak pernah terjadi kasus apapun. Padahal, Tohari merupakan bekas narapidana kasus uang palsu di Pekalongan pada 2019 silam.
Saat pemeriksaan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang palsu berupa pecahan Rp100.000. Kini, dia dibawa ke Pekalongan untuk pendalaman kasus pembunuhan berencana. Kita berharap agar mereka dapat diberikan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Wartawan di Banyumas, Lilik Darmawan, turut berkontribusi dalam artikel ini. Sebelum menonton video ini, tolong like, share dan subscribe dulu ya. Terima kasih.